hakim yang memimpin sidang ini nampak sekali condong untuk menyalahkan Gus Nur, condong ya melemahkan di dalam sidang-sidang Gus Nur, dan pembelaannya sangat kuat kepada saksi-saksi ahli atau saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU. Ini akan terjadi ya ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi kehakiman. Bahkan akan terjadi pembangkangan nasional ketika Gus Nur tidak dibebaskan. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Masih seputar sidang Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono, di mana sidang ke-12 ini betul-betul berlangsung juga cukup memanas. Bukan hanya di ruang sidang, tetapi ketika sesi-sesi persidangan telah selesai, para pendukung Sugi Nur, para pengunjung persidangan itu ya tidak mau kehilangan momen untuk menyampaikan kembali ya pesan-pesan kepada publik dan termasuk kepada mereka-mereka yang secara kelembagaan terlibat ya dalam penanganan kasus Sugi Nur seperti penyidik, jaksa, hakim dan sebagainya. Ada hal yang kemudian ya cukup ngeri juga ya dari seorang kakek tua ini yang memang selalu berbicara terkait dengan situasi perkembangan sidang Sugi Nur dan Bambang Tri, di mana bahwa orang tua ini ya selalu mengungkit-ungkit banyak hal ya, menudinglah bahwa penyidik ini ditekan oleh rejim ya, kemudian sidang ini ya hakimnya Layandi kemudian dianggap ya memihak ya kepada para saksi-saksi fakta dan saksi ahli yang didatangkan oleh jaksa ya. Inilah pernyataan-pernyataan yang menurut kita ini adalah ya tudingan-tudingan yang tak beralasan daripada para pendukung Gus Nur ini hanya karena berharap kuat bahwa Gus Nur ini ya harus dibebaskan. Padahal tentu kalau kita lihat secara cermat dalam ruang sidang, sejauh yang kita saksikan semuanya berlangsung secara normal. Hakimnya hanya memandu jalan lalu lintasnya ya, informasi dalam ruang sidang. Tidak ada nampak pemihakan. Hakim tegas, ketika ada yang bikin gaduh maka dia akan keluarkan jika tidak mau tertib. Itu tidak bisa dikatakan bahwa dia kemudian ya tidak netral dalam artian bahwa itu mendiskreditkan Gus Nur. Tidak, karena memang ada aturan mainnya dalam persidangan. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana statement daripada kakek tua ini. Mari kita simak. Bahwa pihak penyidik ini mendapatkan tekanan dari ya rezim Jokowi. Yang kedua ya adalah MUI yang seharusnya mengeluarkan fatwa bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam, sampai hari ini tidak berani. Ini menunjukkan ya banyak tekanan-tekanan politik di dalam sidang Gus Nur ini. Maka ketika MUI ini tidak berani melakukan fatwa, dan tentu tidak berani karena jumhur ulama sepakat bahwa mubahalah adalah ajaran Islam. Yang terakhir ya, hakim yang memimpin sidang ini nampak sekali condong untuk menyalahkan Gus Nur, condong ya melemahkan di dalam sidang-sidang Gus Nur, dan pembelaannya sangat kuat kepada saksi-saksi ahli atau saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU. Nah, ini adalah bukti bahwa sidang ini adalah sidang politik ya. Maka kami ingatkan kepada Bapak Hakim, di tengah sekarang ini adalah institusi kepolisian sudah hancur, banyak di sana mafia-mafia, oknum-oknum yang merusak institusi kepolisian. Demikian juga dari institusi kehakiman, banyak sekali. Tahun 2019 sekitar 20 hakim tertangkap karena diduga mereka itu terlibat di dalam jual beli kasus dan tindak pidana yang lain. Demikian juga kalau kita lihat pajak kita sekarang ini hancur lebur sekarang ini ya, banyak di sana kolusi, korupsi dan lain sebagainya. Maka jangan ditambah lagi sidang ini menjadi sidang yang kemudian tidak ada keadilan, bahkan menabrak berbagai macam hukum. Maka ini akan terjadi ya ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi kehakiman. Bahkan akan terjadi pembangkangan nasional ketika Gus Nur tidak
dibebaskan. Maka sekali lagi dari berbagai macam, mulai sidang pertama sampai sidang 12, tidak terbukti sama sekali Gus Nur ini melakukan penistaan agama, tidak terbukti membuat keonaran, tidak terbukti dia melakukan hoax, karena hingga saat ini Presiden Jokowi tidak berani mendatangkan ijazah aslinya. Memang nggak punya. Nah, statement daripada kakek tua ini ya memang ya dari dulu sejak ya sidang pertama selalu hadir untuk kemudian memberikan dukungan moral kepada Sugi Nur dan Bambang Tri. Bukan hanya sampai dukungan moral, tetapi dia juga ya berbicara kiri kanan ya terkait dengan proses-proses ya persidangan yang menurutnya bahwa ya Gus Nur ini betul-betul diperlakukan tidak adil, ada diskriminasi di sana. Bahkan ya dengan tegas, dengan jelas dia berbicara bahwa ini ada permainan rezim ya, penyidiknya ditekanlah oleh rezim segala macam, hingga menganggap bahwa ya sepertinya hakimnya kemudian ini berpihaklah kepada jaksa, khususnya pada saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa seperti saksi fakta dan saksi ahli. Ini kan menurut kita pernyataan-pernyataan yang ngawur ya, dan ini kan tudingan-tudingan yang tidak beralasan. Ini apa yang disampaikan oleh kakek tua ini cukup ngeri-ngeri juga. Dia punya statement dan ngotot agar ya Sugi Nur ini kemudian dibebaskan, dan jika tidak ya akan terjadi ya tindakan-tindakan. Bahkan dia segan-segan mengatakan ada apa pembangkangan. Pernyataan-pernyataan seperti itu kan, waduh, ini sangat tidak pantas, sangat tidak etis disampaikan di ruang-ruang publik, karena itu tentu akan mempengaruhi bagaimana respon publik ya terhadap situasi dan kondisi daripada persidangan Gus Nur yang hari ini sedang berjalan. Ini sangat berbahaya menurut kita, dan sejauh yang kita saksikan di ruang sidang tidak ada hal yang nampak sebagaimana yang disebutkan oleh kakek tua ini. Semuanya berlangsung secara normal ya, hakim memimpin dengan sangat netral ya, memandu jalannya informasi komunikasi di ruang sidang. Adapun hal-hal yang sifatnya mengganggu keributan, berteriak itu ya memang harus dikeluarkan di ruang sidang, karena tidak boleh mengganggu jalannya. Hakim memberikan kesempatan berbicara terhadap ya baik terdakwa, pengacara, saksi ahli, dan jaksa secara bergantian. Tidak ada hal yang nampak kita lihat ada pemihakan-pemihakan dan sebagainya sebagaimana yang ditudingkan oleh kakek tua ini. Dan ini kan hal-hal yang sangat berbahaya, membangun opini-opini seperti ini, membangun narasi-narasi di luar sana ke ruang-ruang publik yang itu seolah-olah bahwa ini mendiskreditkan ya, Sugi Nur dan Bambang Tri. Padahal ini adalah proses hukum yang sedang dia jalani, ya silakan kemudian kuasa hukum membuktikan jika memang dia tidak bersalah. Semua diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan, bukan justru membangun opini-opini dan narasi-narasi yang bisa ya membuat pro kontra di luar sana. Publik semakin curiga akan situasi penegakan hukum. Kita berharap bahwa informasi-informasi seperti ini tentu harus kita ya lawan ya, dengan memberikan edukasi kepada publik, kepada masyarakat Indonesia, pada generasi kita, agar ya lebih selektif ya dalam menerima informasi, apalagi terkait dengan rezim Jokowi hari ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.